Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kalau Romi ya sebut Sandiaga Uno minta waktu 2 bulan sebelum menyatakan sikap bergabung ke P3. Ini ada apa begitu ya? Pada hakikatnya ya tahulah bahwa Pak Sandi itu digadang-gadang menjadi salah satu wakil calon presiden begitu. Bisa saja yang ditawarkan PDIP begitu ya, karena mungkin di satu sisi Pak Sandi kan banyak uangnya begitu ya. Tetapi kalau dengan Pak Ganjar saya rasa baik begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana apakah diterima oleh PDIP atau tidak begitu ya. Jadi artinya ya sah-sah aja secara demokratis begitu ya. Tapi P3 hari ini banyak yang nyungsep begitu kan. Konstituennya yang di bawah saja banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Bayangkan begitu. Ya kecuali petinggi-petinggi dari sana, lalu kemudian banyak yang mendukung Pak Sandi, tapi masyarakat sendiri dari P3 mungkin saya rasa tidak ingin mendukung Pak Sandi begitu kan ya. Atau menjadi wakil Pak Ganjar, ya kebanyakan mendukung Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, jadi cawapres ya, jadi wapres saja tidak pantas ya, tidak pantas, makanya tidak dipilih rakyat 2019 ya. Kayaknya elektabilitas aja Pak, lagian P3 juga nggak bisa ngangkat capres sendiri kan presentase suaranya kecil ya. Tetapi kalau gabung dengan PDIP kan bisa saja seperti itu begitu. Tapi kan konstituen yang di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Bisa saja P3 ini pecah begitu. Ya, satu sisi mendukung si A, si B, dan si C begitu ya. Tapi wallahu alam ya, melihat dari deklarasi yang ada di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu ya. Tabayun agar tak manyun, entahlah ya, kalau lagu malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Nah, ini kan sudah bisa ditebak orang-orang itu aja yang cuma partai ngusung aja beda. Salut sama kepercayaan dirinya mirip Caimin ya. Bisa saja seperti itu gitu. Emang P3 bisa ngajukan capres. Kalau lewat KIB Airlangga ingin jadi presiden ya. Zul juga, lalu sendiri juga. Tetapi kan ini kan berkoalisi dengan PDIP, bisa seperti itu begitu. Karena yang bisa diandalkan itu adalah Pak Sandi karena uangnya masih banyak dan sebagainya begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Tapi wallahu alam banyak muncul spekulasi, banyak yang tidak suka kepada Pak Sandi di satu sisi elektabilitasnya kecil begitu. Ya kalau kecil ya jangan dipaksakan begitu ya. Katanya sih kalau mau ya, apa sih urgensinya masuk P3 begitu kan? Kalau petinggi-petingginya saja seperti itu begitu kan. Rugi besar lah Pak Sandi begitu kan, disodorkan, kalau tidak disodorkan menjadi wakilnya Pak Ganjar begitu. Kalau tiba-tiba masuk ke P3 wah semakin kacau, kecuali dari PKS. PKS itu sangat memungkinkan sekali di situ begitu kan. Itu kita harus tahu di situ begitu ya. Perebutan luar biasa begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita harus gaya itu begitu ya. Melihat situasi dan kondisinya ya bisa saja ada perubahan begitu ya. Lah masih berambisi kok lewat perahu kecil, mestinya bawa amplop gede nih. Ya itulah politik kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ya ini beritanya ya. Romi sebut Sandiaga Uno minta waktu 2 bulan sebelum menyatakan sikap bergabung ke P3. Ya, dikutip dari koran dari Tempo ya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP ya P3 ya mengatakan bahwa Muhammad Roma Hurmuzi mengatakan ya, mengungkapkan Sandiaga Uno meminta waktu 2 bulan sebelum memutuskan bergabung ke P3. Ada apa begitu? Belum, karena Pak Sandi minggu lalu ya ke Pak Mardiono menyampaikan masih butuh waktu 1-2 bulan ungkapnya ya saat ditemui di hotel ya. Bahkan Romi menyebutkan kepastian bergabung Sandi akan diketahui pada Juli ya, mungkin bulan Juli akan lebih pasti. P3 kata Romi tak mempermasalahkan hal tersebut, pasalnya kata Romi Sandiaga memiliki pertimbangan 2 hal tersebut disampaikan langsung oleh Pak Mardiono. Lalu Pak Mar mengajak saya menyampaikan perkembangan politik terakhir partai, dan salah satunya cerita yang disampaikan bahwa Pak Sandi masih minta waktu lagi Mas ya. Mungkin ya di satu sisi Pak Sandi kan bingung mau ke PKS, mau ke partai P3 seperti apa, partai P3 yang di bawah banyak yang dukung Anies Baswedan. Sedangkan mau ke PKS tidak lagi menjadi sebagai wakil presiden dan sebagainya, apa yang diharapkan? Ya, satu-satunya menurut saya pribadi
Pak Sandi itu masuk kepada PKS. Saya rasa sangat baik begitu situ begitu ya. Bahkan ketika mendengar informasi tersebut, Romi tak banyak berkomentar. Menurut Romi, dirinya juga tak bisa memaksakan kondisi tersebut. Ya, sudahlah nggak apa-apa, ikut-ikut aja. Kita kan nggak bisa memaksa orang masuk ke partai. Meski demikian, Romi bercerita bahwa keyakinan Sandiaga Uno bergabung ke P3 sudah 90%. Hal tersebut disampaikan Sandiaga ke Romi saat kunjungan ke Pondok Pesantren Zainal Abidin Magelang. Saya insya Allah 90% ke P3 ya, kata Romi mendirikan Sandiaga Uno. Sebelumnya pelaksana tugas PLT Ketum P3 Mardiono mengatakan saat ini Sandiaga tengah menjalani ospek alias orientasi kader sebelum resmi masuk P3. Hal tersebut disampaikan usai Sandiaga Uno saat menghadiri rapat pimpinan nasional Rapimnas Gerakan Pemuda Ka'bah GP ya. Ya, termasuk malam ini ya ospek, katanya saat konferensi pers ya. Sandiaga Uno yang berdiri tepat di samping Mardiono mendengar pernyataan tersebut dan tak menampi. Jawaban Mardiono tersebut justru dibalas dengan senyum samriah oleh Sandiaga Uno. Betul ya, masih ospek, ungkas Sandiaga Uno. Mardiono pun mengatakan bahwa ospek yang diterapkan ini bagian dari P3 ya. Ia harus melalui ya, jadi pemimpin yang lain harus seperti itu ya. Bahkan pertimbangan Sandiaga Uno minta waktu. Romi berpendapat bahwa salah satu pertimbangan Sandiaga Uno yaitu bergabung ke P3 terlepas dari dinamika politik ya yang ada. Tentu dinamika politik nasional menjadi bahan pertimbangan katanya. Hal tersebut kata Romi bisa dimaklumi pasalnya kondisi politik yang masih dinamis dan itu wajar. Kita belum tahu Pak Prabowo jadi capres beneran apa enggak. Pak Prabowo gandeng siapa, nanti pengusung Pak Ganjar partainya apa aja. Ini kemudian P3 sekarang ini kok oleng begitu ya, sana sini begitu cari punya modal yang luar biasa begitu ya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi terlepas ini semuanya, kalau Pak Sandi tidak menjadi wakil presiden rugi besar ya. Ya bisa saja hanya P3 lalu kemudian di situ ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan politik ini ya, seharusnya Pak Sandi disodorkan situ, bukan Pak Erik begitu ya, bukan yang lain begitu. Karena apa? Karena dengan koalisi P3 dengan PDIP ini sangat menarik begitu ya, koalisi Islam ya dengan nasionalis begitu. Artinya apa? Artinya bisa memungkinkan itu terjadi begitu. Wallahu alam, tetapi politik kita dinamis begitu ya. Ada sesuatu yang memang kita tahu bahwa politik dari P3 itu yang di bawah yang saya katakan bahwa banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Sedangkan yang di atas ya, sedangkan jadi strukturnya banyak yang mendukung ya deklarasi kepada Pak Ganjar begitu. Ya merawat konstituen ya seperti itu. Kacau begitu ya, bisa saja P3 ini pecah jadi dua begitu kayak dulu begitu. Bisa saja seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.